Shalom semuanya. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sehat. Kak Ogi gimana kabarnya? Puji Tuhan kakak sehat. Oke. Kak Angel? Kak Angel juga sehat, puji Puji Tuhan. Tuhan. Udah lama banget ya kita gak ketemu sama dong, adik-adik sekolah setahun, minggu ya. setahun. Udah setahun dari 2020 Tapi sampai 2021. meskipun kondisi di luar masih tetap ada corona, Iya, itu, pandemi, COVID, pandemi, ada tetap jaga kesehatan ya, Iya, betul. jaga imunnya ya. Betul, harus tetap makan yang bergizi, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Bener, kalau mau keluar yang penting-penting aja, kalau nggak penting nggak usah. Oke, siap. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau bangkit berdiri, kita Oke. semangatin dulu nih diri kita nih yang masih Pasti. pada ngantuk. Ayo cuci muka, boleh deh cuci muka Cuci dulu. muka, cuci baju. Oh. Oh, salah. Cuci muka dulu, kita segerin dulu wajah kita, pikiran kita supaya kita semangat muji Tuhan. Yuk, Bener. kita angkat pujian bersama, Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagaku selamanya. Oke adik-adik, untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu. Oke. Kalau boleh pimpin. Adik-adik semua sekalian kita lipat tangan ya, tutup mata, kita selalu berdoa. Ya Bapak Yesus Kristus, kami ucap syukur ya Bapak, terima kasih Tuhan di pagi hari ini kami masih diberi kekuatan, masih diberi kesehatan Bapak oleh-Mu ya Bapak. Ya Bapak, kami syukur ya Bapak, kami telah berkumpul dan siap akan mendengarkan firman-Mu ya Bapak Yesus Kristus. Ya Bapak, berkatilah kami Bapak dari awal pertengahan hingga akhir ibadah pada minggu hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkatilah juga kakak-kakak yang siap untuk melayani Engkau ya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapin dulu Alkitabnya, Siapin Alkitabnya. siapin buku catatannya, Siapin buku alat catatannya. tulisnya, siapin hatinya yang paling penting ya Kak Benar, Ogi. hatinya. Oke, kita mau angkat pujian bersama, mengejar hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah
Ya, shalom pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan yang adik-adik kami boleh rasakan. Biarlah Bapa, kami saat ini mau mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Berikan kami Tuhan telinga yang mau mendengar kepada Engkau Bapa. Terlebih Bapa, kami mengetahui Tuhan kondisi saat ini yang membuat kami Tuhan tidak bisa bertatap muka secara langsung. Tapi hamba percaya Tuhan, apa yang mau hamba sampaikan kepada adik-adik hamba di tempat ini Tuhan, di rumah masing-masing, boleh mereka cerna Tuhan, terlebih boleh mereka lakukan di dalam kehidupan adik-adik kami Tuhan. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Di dalam Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Pagi adik-adik, sebelum kita mau ambil Alkitab kita mau baca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul, ayat yang ke-16, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintas tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang. Di kota ini kami tinggal beberapa hari. Ya, sedemikian jauhnya firman Tuhan. Dari sini kita mau belajar ya pelayanan, untuk temanya pelayanan di mana, seperti Paulus yang mengajarkan kita. Ya, Paulus ini dalam Alkitab adalah orang pintar. Ya, pengetahuannya luar biasa. Ya, di sini kita sebagai remaja, pelayanan kita tidak hanya terfokus kepada di dalam gereja. Tidak hanya sekedar kita datang setiap minggu untuk beribadah. Ya, pelayanan yang sejati yang diajarkan Paulus itu ialah kita melayani ke semua orang tanpa melihat daerah, wilayah, bahkan mungkin di sini dikatakan ya, agama pun apapun itu agama ya tetap disebarkan.
Ya, karena apa? Ya. Kalau kita lihat ya, firman Tuhan ini disebarkan semua orang. Karena Yesus Kristus bukannya Tuhannya orang Kristen, tapi Yesus Kristus adalah Tuhannya semua orang yang mau percaya kepadanya. Ya, pelayanan itu ya butuh yang namanya pengorbanan. Ya, pengorbanan waktu, ya tenaga, pikiran, ya. Pelayanan adik-adik ya di saat ini ya tidak hanya sekedar kita bertalenta, tapi kita harus juga untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, pengorbanan adik-adik untuk pelayanan misalnya di setiap harinya itu Tuhan perhitungkan pastinya. Ya, tidak ada satupun yang tidak Tuhan perhitungkan. Ya, keberhasilan, tapi kita harus motivasinya yang benar. Ya, jangan kita untuk pelayanan Kak Berman menunjukkan sebenarnya ada 3 macam. Yang pertama itu seperti bola biliar. Ya, dia kemana-mana, dia harus diajak, baru dia mau untuk melayani. Tapi kalau nggak diajak temannya atau misalnya sahabatnya, dia nggak mau. Jadi bukan dari diri dia. Yang kedua, misalnya dia seperti kapal berlayar. Ya, dia terombang-ambing. Ya, terkadang dia mau, ya, tapi dia tergantung situasi. Kondisinya dia enak, dia mau melayani, ya. Nah, yang ketiga ini yang terpenting adalah seperti jarum jam. Nah, ini sebenarnya adik-adik harus tahu. Ya, kalau memang ini ilustrasi yang bagus, ya kalau Kak Berman sampaikan seperti jarum jam, dia pasti konsisten, ya. Dia selalu berputar, ya. Artinya di sini bahwa kita sebagai pelayan ya harus seperti jarum jam. Harus bertanggung jawab, konsisten, ya. Dan pastinya ini ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jangan kita melayani hanya untuk menampilkan diri kita supaya kita dikenal orang, ya, supaya kita dihargai orang, ya. Pelayanan yang sejati itu adalah ya kita tidak menuntut ya untuk kita misalnya dikenal orang, ya. Tanpa pun kita dikenal orang, kalau yang penting kita pelayanan itu yang dari hati kita tulus, ya, Tuhan akan menghargai semua pengorbanan yang kita lakukan. Ya, harus kita bedakan antara pekerjaan dan pelayanan, ya. Kalau pelayanan itu kita tidak menghitungkan untung dan ruginya. Ya. Terus kita berjalan, ya. Yang penting satu, Tuhan menyertai kita. Tuhan pastinya untuk kebaikan kita ke depannya yang mendatangkan ya buat adik-adik, apalagi di masa remaja ini, ya. Pelayanan itu sangat penting buat adik-adik untuk ya, pelayanan yang positif. Ya. Talentamu apa? Bernyanyi? Apakah bermain musik, ya, atau sebagai singer atau apapun itu, ya, hanya satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, motivasinya harus yang baik, motivasinya harus yang benar-benar ya untuk menyenangkan hati Tuhan, ya. Dan ini untuk Kak Berman sampaikan sedikit, ya, mungkin adik-adik bisa buka juga di dalam seperti yang Paulus ajarkan ini, ya, di dalam kitab Matius 9 ayat 37a, ya. Yesus mengatakan di sini adalah tuaian banyak tetapi pekerja sedikit, ya. Jika pekerja saja dikatakan sedikit jumlahnya, sepertinya semakin sedikit juga kita menambahkan kata yang motivasinya benar, ya. Ya, seperti apa yang sebenarnya motivasi yang harus dimiliki para pekerja atau pelayan, ya. Yang pertama yaitu adalah ya harus termotivasi ya kepada Tuhan. Ya, ditujukan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Nah, kita buka untuk di satu ya, untuk Kak Berman ambil nih di Kisah Para Rasul 8 ayat 3, ya. Di sini Kisah Para Rasul 8 ayat 3, ya, firman Tuhan berkata di sini, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja sama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah, ya. Di sini artinya bahwa Paulus ya bekerja sebagai tukang kemah,
dan dia mengajak itu Timotius untuk di sini melayani firman Tuhan. Ya, perlu adik-adik ketahui juga bahwa di sini Timotius ya ayahnya adalah seorang Yunani dan ibunya adalah seorang Yahudi. Ya, sebagai pengetahuan bahwa Rasul Paulus juga mengatakan bahwa pelayanan ya bahwa pekerja sedikit ya, gimana kalau pekerjanya sedikit, gimana kita mau ya adik-adik lah ya harus tampil ya di setiap ibadah ya, karena memang kondisi seperti ini adik-adik bisa melakukan di dalam kehidupan sehari-hari melayani ya, tidak terbatas dengan waktu, bisa adik lakukan itu di dalam kehidupan sehari-hari dari keluarga masing-masing. Ya, itu aja yang Kak Berman bisa sampaikan. Terus melayani ya dimanapun adik-adik berada, layani Tuhan ya dengan sepenuh hatimu dan percaya Tuhan pasti menghargai jerih lelahmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan Yesus yang baik, Engkau menjaga dan memelihara kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua Tuhan hanya bersandar kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan kami tidak akan terpapar COVID-19 karena hamba percaya Tuhan. Tuhan yang menjaga adik-adik hamba Tuhan keluar masuknya. Karena kami punya iman yang lebih besar Bapa. Kami mempunyai iman yang lebih besar daripada rasa takut kami Bapa. Dan hamba percaya Bapa, Engkau yang mau menjaga adik-adik hamba Tuhan. Dan orang tua kami juga Engkau yang memelihara dan menjaganya Tuhan. Biarlah Bapa melalui ajaran Rasul Paulus ini Bapa, kami boleh Tuhan diajarkan untuk melayani sesama kami. Untuk lebih lagi Bapa, supaya nama Tuhan semakin luas Tuhan melalui adik-adik hamba ini Tuhan. Hamba percaya Bapa, melewat adik-adik hamba ini, melewat talenta yang mereka berikan, melewat karya yang mereka lakukan di dalam pelayanan mereka, nama Tuhan semakin besar. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami menyerahkan Tuhan perjalanan kehidupan kami Tuhan. 1 minggu ke depan Tuhan hanya ke dalam perlindungan belas tangan kasih Tuhan. Jauhkan kami dari bahaya, maut, kecelakaan, kematian sekalipun kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita barusan mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kak Berman. Benar. Semoga firman itu bisa tertanam di hati dan pikiran kita. Bisa di kehidupan adik-adik juga. Betul, di bisa kita. keluarga semuanya. Betul banget, bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, benar. Oke, kita mau menutup ibadah kita nih, Kak Ogi. Tapi adik-adik jangan sedih, Jangan kita harus sedih. tetap semangat. Tetap semangat. Minggu depan masih bisa ketemu lagi. Betul sekali. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita dengan pujian. Bersyukurlah. Oke. Haleluya, ku
kasih. jangan lupa adik-adik buat ngecek liturgi untuk mengerjakan aktivitasnya. Oke. Oke, selamat hari Tetap di Minggu. rumah aja ya. Tetap di rumah aja. Dadah Dadah. semua.